Mungkin untuk memiliki hunian yang strategis seperti itu ya cuma mimpi aja bagi kami kayak gitu. Soalnya kalau kita ngomongin rusun pun bisa dibilang kami tidak memenuhi syarat. Soalnya di situ kan ada batas maksimum penghasilan ya kayak gitu. Mereka sudah meriset dengan berbagai bentuk modal seperti PT dan sebagainya kayak gitu. Tapi memang yang paling cocok ternyata koperasi kayak gitu. Dan ini sesuai dengan semangat kami rumah untuk semua ya kayak gitu. Jadi untuk rakyat ini wajib memiliki rumah kayak gitu kan. Koperasi ke pemilik tanah itu tahunan 90 juta per tahun. Nah dari situ kami bagi-bagi. Kalau kita kos kan ya misalkan 2 tahun dan harganya juga kami nggak bisa ngatur kayak gitu kan. Tapi kalau di sini itu akan ada untuk sewa tanahnya memang akan ada review selama setiap 5 tahun. Tapi itu pun juga sesuai kesepakatan koperasi. Assalamualaikum Sobat DN. Sekarang ini memiliki rumah di tengah kota, apalagi kota Jakarta, sepertinya tak terbayangkan. Harga tanahnya saja bisa mencapai 50 juta per meter persegi. Cicilan rumah juga nggak masuk akal. Akhirnya lokasi rumah makin jauh dari kota. Tapi ada jalan lain. Bersama-sama dengan koperasi bisa tinggal di tengah kota Jakarta. Model rumah flat menteng bisa jadi solusi nyata. Sebelum memulai podcast Open Minded One on One, silahkan Sobat DN subscribe dan nyalakan notifikasi channel ini. Ikuti juga media sosial kami @diskursusnetwork. Sudah saya ulas sedikit mengenai flat menteng dijalankan dengan sistem koperasi, dan di sini sudah hadir orang yang mengalaminya sendiri, salah satu penghuni flat menteng. Selamat datang Mas Andi Pratama Hardiansyah, anggota koperasi dan salah satu penghuni rumah flat menteng. Salam sehat Mas Andi. Ya. Gimana kabar? Baik sekali. Ini menarik ya yang dilakukan Mas Andi dan teman-teman ya. Memiliki rumah di tengah kota Jakarta, tapi dengan cara bersama-sama, dengan cara koperasi. Nah, kita ingin tahu lebih jauh sebenarnya supaya ini menginspirasi anak-anak muda generasi milenial Gen Z yang memang susah memiliki rumah di Jakarta betul, apalagi sekarang harga tanah sudah 50 juta lebih ya mungkin ya per meter persegi ya. Boleh diceritakan Mas Andi, jadi gimana ceritanya kemudian Mas Andi bisa punya rumah di Menteng di tengah kota, tapi rame-rame itu satu rumah dengan cara koperasi pula. Silakan Mas Andi. Kalau ini datanya dari mana sebenarnya ya dari tawarannya Pak Marco juga kayak Pak gitu. Marco. Iya, Pak Marco sebagai inisiatornya. Waktu itu sebenarnya nawarkan ke istri gitu. Jadi yang ikut awal itu istri, terus akhirnya waktu ini kayak gitu saya juga akhirnya harus ikut juga kan kayak gitu ya, kita berdua kayak gitu. Nah, kalau ide dasarnya memang dari Pak Marco, dia juga sudah mimpi atau mungkin sudah punya keinginan itu sudah bertahun-tahun yang lalu, dan akhirnya terwujud dengan advokasi rujak juga waktu itu. Jadi sampai akhirnya muncul regulasi Pergub DKI tentang rumah flat kayak gitu. Itu Pergub itu keluar di 2022. 2022 ya. Iya. Kalau boleh Mas Andi dan istri kemudian memilih untuk menghuni Jakarta dengan cara tinggal di flat, sementara kita tahu harga rumah juga sangat mahal kalau di Jakarta dan kecenderungannya orang memilih tinggal di pinggir Jakarta, betul. di Jabodetabek ini. Nah, ketika Mas Andi mulai memikirkan untuk punya rumah, itu harga rumah yang Mas Andi tentu udah survei sana sini ya. Iya betul. Kisaran berapa itu kalau di Jakarta dengan ukuran yang kurang lebih sama? Untuk kurang lebih sama harganya mungkin bisa 4 kali lipat ya. 4 kali lipat ya. Mungkin lebih kayak gitu, mungkin bisa. Katakanlah untuk luasan berapa itu misalnya? Kami kebetulan Pak luasannya 40 meter. 40 meter, oke. Gitu. Mungkin bisa 3 sampai 5 kali lipat atau mungkin lebih ya untuk di daerah itu gitu di Menteng gitu. Iya. Jadi kayak mungkin untuk memiliki hunian yang strategis seperti itu ya cuma mimpi aja bagi kami kayak gitu. Soalnya kalau kita ngomongin rusun pun bisa dibilang kami tidak memenuhi syarat. Soalnya di situ kan ada batas maksimum penghasilan ya kayak gitu.
Mungkin kami hanya lebih sedikit aja kayak gitu. Tapi nggak bisa tinggal di rusun Iya, karena sudah betul. lebih dari persyaratan ya Lebih dari penghasilannya. persyaratan. Ya. Lebihnya cuma sedikit pula kayak Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nggak sempat terpikir untuk tinggal di pinggir kota saja atau gimana waktu itu? Sebenarnya kalau awal sebelum kami menikah terutama, kami juga menikahnya juga baru, sempat waktu itu ya udah kita di Jakarta secukupnya saja. Oh. Waktu itu memang, istri di Jakarta Utara tinggalnya, Mhm. ngontrak gitu satu apartemen, dan saya mikir kayak di lingkungannya waktu itu juga kurang baik juga. Mhm. Kalau malam pun istri selalu nggak berani untuk, pulang atau gimana, jadi dia selalu pakai, sewa taksi yang akhirnya secara biaya juga pasti lebih mahal kayak gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, iya. dulu aja itu per bulannya bisa kayak 2 jutaan gitu Untuk biaya transport aja ya? transport, iya. Mhm. Sekarang turun jauh drastis kayak Iya, gitu. iya, iya, iya. 10 kali lipat lebih rendah kayak gitu. Nah, Nah, kalau kemudian memilih, iya, dan mendapatkan tempat di Menteng iya, ya, heeh, luar biasa di Menteng, mhm, itu selain masalah terjangkau ya iya, karena tapi kemudian bentuk kepemilikannya atau cara memilikinya dengan cara koperasi. iya, Kalau betul. boleh tahu mengapa koperasi ya? Setelah, oleh beberapa yang ahli ya kayak Mbak Heeh. Elisa dan lain-lain itu, mereka sudah meriset dengan berbagai bentuk model seperti PT dan sebagainya kayak gitu, tapi memang yang paling cocok ternyata koperasi kayak gitu. Dan ini Mmm. sesuai dengan semangat kami, rumah untuk semua ya kayak gitu. Iya, Jadi iya, iya, untuk iya. rakyat ini wajib memiliki rumah kayak gitu Mhm. kan. Nah, itu sesuai semangat campaign kami kayak gitu. Jadi dari situ kami memilih koperasi kayak gitu. Jadi ini ide awalnya memang dari Mas Marco sama Mbak Elisa, Mbak Lisa iya, ya? heeh, Elisa Sutanujaya iya ya betul, dan Markus Kusuma Kusama Wijaya, Wijaya ya. iya, Ini 2 orang, pendiri Rujak Center ya, iya yang memang betul, concern pada urusan housing atau iya, permukiman di kota kota, terutama ya. perkotaan ya, 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 isu-isu kita sering perkotaan. mendengar itu istilahnya Mas Marco sama Mbak Eli ini sebagai urbanis gitu Iya ya. betul, Ngurusi rumah di iya, kota, karena heeh, nggak bagaimana supaya bisa terwujud tuh. Nah, iya, ini sebenarnya selaras sekali dengan katakanlah generasi milenial, mhm, generasi Z ini kan impian untuk punya rumah di kota itu sepertinya hanya mimpi kan. iya betul, Tapi Mas Andi ini ternyata bisa mewujudkan itu jadi iya, mimpi yang jadi nyata ya. mhm, Nah, sekarang kalau dalam situasi seperti sekarang ini ya, di Jakarta itu harga rumah bisa mencapai harga tanahnya saja sudah iya, mencapai 50 juta per meter persegi ya. iya, Rasa-rasanya nggak akan terjangkau kalau mhm. kita nah kalau kemudian, muncul ide ini, awal mulanya dari mana Mas? Kalau boleh tahu dari Rujak, Center itu seperti apa yang ditawarkan ke Mas Andi waktu itu? Waktu itu, Pak Marco ya dengan obrolan santai aja di awalnya nyawarin ke istri kayak, Mhm. "Saya mau bikin rumah nih, dengan konsepnya seperti ini, lokasinya di, rumah saya sekarang," kayak gitu. Waktu itu Mhm. memang bekas rumahnya Pak Marco yang kita bongkar total. Mhm. Dari situ istri yang sudah pernah tahu lokasinya di mana Mhm. dan, bagaimana lingkungannya, akhirnya Mhm. langsung, "Iya," tanpa pikir panjang kayak gitu. Berapa luasan sih itu tanahnya? Kalau Punya tanahnya itu 280, 280 iya ya? 280, Meter persegi ya? iya, Dan kemudian sekarang mhm, menjadi rumah dengan 4 lantai iya. dan dengan hunian berapa unit itu kalau boleh dibilang Kalau unit gitu? hunian, untuk hunian itu ada 6, Mhm. terus 3 lagi untuk komersial kayak Mhm, gitu. mhm. Lah, kalau misalnya ya melihat situasi seperti itu dan kemudian itu bisa juga direplikasi, Mhm, diciptakan juga di tempat-tempat lain, iya, apakah, anak-anak muda yang ingin memiliki rumah seperti Mas Sandi itu, iya. eee, cocok nggak dengan cara seperti itu? Saya kira mungkin ya pasti ada yang masih memikirkan hal-hal yang mungkin bagi kami adalah kekurangan kayak gitu, pasti Mhm, ada beberapa, tapi mhm, itu sangat cocok sekali ya untuk kondisi sekarang ini dan untuk Jakarta sekarang ini itu sangat cocok. Jadi kemarin sudah ada beberapa yang, nggak hanya berminat membeli, mhm. tapi, ada yang berminat juga untuk, "Eh, nih saya punya tanah nih, saya punya rumah nih, Ya, 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 ya. bisa nggak nih dibuat seperti itu juga Mhm. konsepnya?" Gitu. Ya, Nah, ya. dari situ kami dampingi itu, Heeh. kayak gitu. Jadi sekarang yang udah masuk itu sekitar ada 6 6 calon, 6 calon apa nih? 6 Lokasi? calon lokasi Heeh, kayak gitu, heeh. tapi yang udah fix 2 di Pancoran sama Mmm. Matraman. Yang lain masih proses review sih. Dan modelnya nanti juga akan koperasi juga? Akan koperasi juga Jadi sama. satu lokasi itu satu koperasi gitu Iya, ya? satu lokasi, satu koperasi Mmm. dan semuanya,
independen ya. Iya, Mereka iya, iya, iya. setiap lokasi ini memang benar-benar mereka semua kayak gitu. Iya, Tapi iya, iya. kami akan ada koperasi induk yang untuk mendampingi kayak gitu. Oke, sebentar. Untuk koperasi kita ingin lebih dalam ini. Hmm. Sebenarnya operasionalisasi koperasi untuk kepemilikan rumah itu seperti apa sih? Kalau boleh diceritakan secara lebih detail, Iya, Mas kalau Andi. detailnya gini, karena kami salah satunya mungkin ini ya, karena harga tanah yang mahal ya akhirnya kami sewa. Hmm. eee, Harga sewa, harga tanah itu disewa gitu Ya ya? tanah sewa kayak gitu. Jadi koperasi ini punya perjanjian dengan pemilik tanah yang jelas Hmm. dengan, status hukum yang jelas juga Hmm. kayak gitu. Itu antara koperasi dan pemilik tanah. Terus, dari koperasi itu ke penghuni. Oke, jadi Iya, koperasi menyewa ke pemilik tanah. iya. Nah, Terus sewanya ada skema tertentu gitu berapa lama oh ya, sewanya? kisaran 60 tahun. 30 tahun kali 2 ya, Iya berarti 30 tahun kali 60 tahun 2. ya. Ya, Iya, ya. Regulasinya 30 tahun ya, bisa iya dikali 2 betul, ya. heeh. Ya, ya. Terus setelah disewa dari pemilik tanah, koperasi kemudian dalam tanda kutip membaginya kepada anggota koperasi gitu ya. Iya dan, yang memiliki HGB, Mhm, SHGB-nya mhm. itu koperasi. Jadi nggak Oh, kami pecah-pecah. sertifikat hak guna bangunan ini koperasi Iya, ya. koperasi yang memiliki. Terus koperasi kan baru itu, setelah itu ke penghuni yang Mhm. punya perjanjian kerjasama juga yang, legal dan syah di mata hukum. Jadi Oke. semuanya kuat kayak gitu. Nah, dari koperasi ke penghuni, bentuk teknisnya seperti apa? Ini apa ikatannya? Jadi kalau kami memang secara kekeluargaan dulu kayak gitu. Jadi kami berkumpul dulu, Mhm. membuat semua kesepakatan itu yang nyaman bagi kami masing-masing Ya, kayak gitu. ya, ya, Jadi ya. kami ketemukan benar-benar kami ketemu di tengah nih kayak gitu. Mhm. Nah, setelah itu barulah, aturan itu terbentuk, terbuat kesepakatan itu, ya akhirnya kami bisa memiliki itu dan ini. Misalnya Mas Andi nih, Mas Andi Mhm, sebagai salah satu anggota koperasi, iya, ketika kemudian pembicaraan sudah ketemu di tengah gitu ya, iya, berapa yang Mas Andi mesti siapkan dan apa saja misalnya begini, katakanlah kalau kita mau punya rumah kan seperti membeli, tapi iya, kalau kalau itu sifatnya koperasi seperti mungkin guna pakai atau hak guna sewa atau seperti apa mhm, yang dilakukan di koperasi ini? iya, sistemnya kami nyebutnya sebagai simpanan ya, untuk pembelian ini kayak gitu. Sebenarnya ya pembelian aja sebenarnya. Bahasa gampangnya pembelian, kami membeli ke koperasi, Mhm. unit ini sesuai dengan luasan masing-masing. Ini simpanan wajib, simpanan pokok nih? Simpanan pokok Simpanan ya, pokok ya. simpanan Jadi pokok ya. simpanan pokok itu uang di awal Iya, sebagai, kita membeli rumah itulah gitu iya, ya, heeh, kayak tapi gitu. istilah koperasinya simpanan pokok ya? Simpanan pokok, iya Mhm. betul. Dihitung per meter persegi? Per meter persegi kayak Mmm. gitu. Jadi semuanya sama dan itu nanti, uangnya untuk biaya pembangunan kayak gitu Oke, oke. dan pengurusan izin dan sebagainya. Mhm. Nah, kalau boleh dikasih gambaran teknis, Mhm, dalam hitungan katakanlah luasan berapa misalnya yang Mas Andi punya kalau berapa tuh? kayak punya saya itu 40 40 meter persegi ya? 40 meter persegi. Itu Iya, simpanan pokoknya berapa yang mesti eee, disiapkan untuk biaya itu pembangunan itu? sekitar 380. 380 juta ya? Iya, heeh, betul. Oke. Nah, sebagai simpanan pokok, Mhm, kemudian dalam prosesnya kan setelah menghuni mhm, kan ada istilah koperasi menyewa kepada pemilik lahan kan, iya pemilik betul, tanah. iya. Berarti koperasi tetap harus bisa beroperasi dong Iya dengan. betul, Nah, heeh. itu pembayarannya sistemnya tahunan, bulanan atau seperti Iya, apa jadi untuk ke kalau koperasi? koperasi ke pemilik tanah itu tahunan, 90 Mhm, juta per tahun. Nah, mhm, dari situ kami bagi-bagi dengan ya aturan ini yang cukup ini mmm, detail juga. ya. Eee, Contohnya punya saya yang 40 meter itu saya hanya membayar 700 ribuan per bulan. Sebentar, sebelum 700 ribu. Iya, Jadi koperasi mhm, menyewa kepada pemilik tanah pemilik tanah sebesar 90 juta 90 juta setahun. setahun Nah, kayak gitu. setahun itu 90 juta kemudian ditanggung bersama Bagi-bagi, ya. iya ditanggung Ditanggung bersama. bersama masing-masing Propos anggota koperasi dan juga penghuni iya, berdasarkan luasan gitu ya, luasan betul ya? betul, secara Kalau di tempat proporsional. Mas Sandi jatuhnya per bulannya berapa, Mas? 700 ribuan. 700 ribu. Iya, heeh. Murah sekali di Menteng ya. Iya. Itu kos aja nggak bisa, nggak Kos dapat tuh segitu nggak ya. dapat, Di minimal situ kayaknya kos 5 berapa tuh? jutaan gitu, Kos itu paling murah sih 3 juta 3 ya. juta ya. Itu kayaknya lebih kecil dari unit saya, Dan mungkin kamar kos ya namanya kamar kos, iya paling betul, kan kamar mandi dalam gitu aja ya. iya betul. Ini kan 40 meter, waduh besar sekali itu. Dan Oke, kita nggak punya hak untuk yang 60 tahun tadi. maksudnya gimana tuh? Kalau kita kos kan, ya Oh, iya, misalkan iya, 2 iya, iya, tahun iya. dan harganya juga kami nggak bisa ngatur, Mhm, kayak mhm, gitu kan. mhm. Tapi kalau di sini, itu akan ada, untuk sewa tanahnya memang akan ada review selama setiap 5 tahun, Mhm. tapi itu pun juga sesuai kesepakatan koperasi.
Oh, review itu artinya penyesuaian Penyesuaian kenaikan inflasi. sewa tanah gitu ya. Iya Ya itu betul. hal yang wajar sih ya, Iya, karena heeh. tanah kan naik terus, NJOP segala macam, pajak juga Iya, mungkin naik kan iya ya. betul. Review per 5 tahun ya. Iya, Tapi Pak. yang menarik sebenarnya gini, itu kan sebenarnya rumah untuk satu keluarga. Kemudian dihuni oleh 7 unit atau 9 unit kemudian jadi 7 keluarga ya. Iya, Nah, artinya jadi lebih ringan kan iya betul. menanggungnya gitu ya kurang lebih ya. Mhm. Nah, sekarang kita ingin masuk ke secara teknis ya. Mhm. Rumah itu seperti apa sih bentuknya? Nanti tentu akan bisa di-insert ya gambarnya seperti apa. Tapi karena Mas Marco sama Mbak Eli kan dua-duanya, Mbak Elisa kan dua-duanya arsitek nih ya. Arsitek semua, iya. Tentu nyaman dan canggih kira-kira gitu Iya, ya. heeh, betul. Kalau boleh digambarkan seperti apa, Mas? Kalau gambarannya mungkin, inspirasinya memang, kayaknya dari mana-mana kalau Pak Marco ya, kayak gitu. Heeh. Jadi bentuknya mungkin seperti mungkin mirip apartemen ya mungkin ya, tapi lebih kecil kayak gitu dengan 4 lantai dan semuanya memang kami ada arsitek tersendiri, cuma memang Pak Marco yang supervisi jadi, cukup rewel sekali kayak gitu dan, semuanya, istilahnya sesuai kemauan kami kayak gitu. Jadi semuanya kami pikirkan dari, ukuran tangga terus dan apa namanya, fasilitas-fasilitas yang ada kayak gitu, yang nggak perlu juga kami buang kayak gitu. Kalau di masa lalu tuh kalau kita mendengar istilah flat di Mhm. luar negeri atau di sini juga Iya. itu kan seperti ruko saja gitu kan. Iya Orang betul. bisa naik langsung ke lantai 2 gitu kan. Iya. Ini tentu nggak seperti ruko ya. Iya nggak Tapi seperti juga nggak seperti apartemen rusun itu yang nggak ya. gede enggak, iya kayak gitu. Jadi boleh dibilang semacam low rise apartemen gitu ya. Iya betul. Apartemen tapi lantainya cuma 4 lantai ya. 4 lantai dan kami nggak yang mengambil semua lahan, jadi kami masih punya halaman. Padahal cuma 280 meter ya. Iya betul, kami punya halaman depan belakang. Mhm. Terus, kami nggak menyediakan parkir. Oh, memang nggak menyediakan parkir. Iya. Oke. Ada satu pohon yang memang di situ masuk, di dalam, area bangunan ya, di area balkon sih, itu. Dan itu kami memotong balkon untuk membiarkan pohon itu hidup, kayak gitu. Oke. Jadi kalau boleh digambarkan itu Iya. tetap ada halaman, Tetap ada depan halaman. tapi nggak ada ruang parkir ya. Iya nggak ada. Artinya berarti penghuni syaratnya nggak boleh bawa mobil dong. Iya betul. Oh, terus kalau sudah punya mobil gimana? Harus mikir sendiri kayak gitu. Jadi Di mana itu- parkirnya gitu Iya, ya? itu kesepakatan kami sendiri Iya, iya, memang, iya. kalau kamu punya mobil atau mau punya mobil ya kamu harus nyari parkir sendiri gitu, Iya, entah iya. sewa di mana lah kayak gitu. Kemudian kalau secara ukuran oke, secara kenyamanan boleh diceritakan tuh. Secara kenyamanan gimana? Kan itu kan 4 lantai, Iya. tanpa lift pasti ya. Tapi tangganya mungkin cukup nyaman. Kalau Mas Andi tinggal di lantai berapa? Saya di lantai 3. Oh, di lantai 3. Iya. Sebetulnya saya yang, bisa dibilang pas pembangunan itu pun saya masih ragu untuk kenyamanan dan Kenapa sebagainya. ragu? Karena memang saya ini, belum pernah menetap di Jakarta yang benar-benar menetap. Oh. Kalau istri memang sudah lama menetap Dari di mana Jakarta. asalnya Mas Andi? Saya asalnya dari Malang. Jadi dari Malang langsung pindah ke Jakarta Iya gitu? betul. Oh. Kami setelah menikah langsung pindah dan kebetulan pas rumah jadi juga kayak Iya, gitu. iya. Dan sebelumnya ke Jakarta paling ya maksimal sebulan gitu, Iya, nggak iya, yang iya. lama. Dan saya mikir waktu kayak di Jakarta di tengah kota dan seperti ini. Nanti akan saya beli kendaraan atau mungkin di lantai 3. Sebelumnya kan saya di rumah tapak ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak harus naik tangga dan sebagainya Iya. gitu. Tapi kami punya lift barang sih kayak gitu. Oh, ada lift barang. Iya, untuk Iya, membantu iya, aja iya, gitu. iya. Nah, dari situ saya mikir kayak apakah akan saya nyaman ya? Saya bahkan sempat kepikiran kayak nanti saya udah ngomong ke istri, kita di Jakarta secukupnya saja, secepatnya kita harus pergi dari Jakarta kayak gitu. Iya. Tapi setelah 6 bulan ini saya di situ, ternyata kayaknya saya nyaman di Jakarta kayak gitu. Karena rumah nyaman tadi kayak gitu. Iya. Sirkulasi udara ada, Iya, balkonnya di kedua sisi, terus jendela juga 2 sisi. Jadi kami penggunaan AC juga sangat minim ya? kayak gitu. Terus semuanya udah dipikirkan matang sama teman-teman arsitek. Jadi kayak benar-benar akhirnya saya nyaman kayak gitu di situ. Iya. Soal air gimana? Air Kan cukup di lantai 3 kan ya? Iya betul. Air juga enak, juga selama ini belum ada masalah yang berarti lah kayak gitu. Artinya dengan ukuran kalau yang Mas Andi tempati itu kan 40 meter persegi ya, Iya, di lantai 3 ya. Iya, Nah, di lantai 3 itu sendiri ada berapa unit? ada 2 unit. Ada unit ya. Kalau boleh digambarkan lantai 1
Ada berapa unit? Lantai 1 itu ada 3 unit, kantor, toko buku sama ruang yang disewakan. Kantornya Rujak? Kantornya Rujak. Kantornya Rujak. Toko buku Toko Kobam. buku Kobam. Sama satu ruangan macam kos-kosan lah ya. Tapi terbatas juga ininya. Artinya bisa untuk menginap? Iya, untuk menginap kayak gitu. Okay. Bukan co-working space gitu bukan ya? Bukan. Ya. Oke, terus lantai 2 berapa unit? Lantai 2 unit yang dijadikan 1 itu miliknya Pak Marco, itu totalnya sekitar 120 meter. 120 meter. Iya, luasnya. Terus lantai 3 kami berdua, 2 unit maksudnya. Terus lantai 4 ada 3 unit. Lantai 4 3 unit berarti lebih sempit atau gimana? Sebenarnya kalau hitungannya lumayan luas, soalnya dia ada mezaninnya. Oh, jadi dia meskipun luasan ininya lebih kecil, tapi 3. karena ada mezanin ada tambahan lantai gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kalau soal pembiayaan yang dilakukan, kan koperasi ini kan nggak mungkin bergerak kan kalau tanpa pembiayaan ya? Iya, betul. Ini bersumber dari tadi simpanan pokok saja dan kemudian ditambahkan dengan biaya simpanan atau simpanan wajib atau apapun namanya ya, yang per tahun atau per bulan tadi. Itu selain itu pembiayaannya seperti apa, Mas? Iya, jadi memang pembiayaan utama dari kami patungan. Jadi investornya itu ya penghuni sendiri itu kayak gitu. Memang untuk model ini kami kan nggak ada pertelaan ya. Jadi nggak bisa disertifikatkan, yang akhirnya nggak bisa jadi KPR dan sebagainya kayak gitu. Jadi nggak ada model pembiayaan cicilan. Jadi memang kami harus siap, sebenarnya harus siap cash tapi ya. Waktu itu pembayarannya kami tempo sesuai dengan kebutuhan kontraktor kayak gitu. Oh sebentar, karena pembiayaan untuk pembangunan juga ditanggung oleh para anggota koperasi gitu ya? Iya, betul sekali. Kepada kontraktor. Jadi jangka waktu ketika pembangunan itulah pembiayaan harus dilakukan bersama-sama gitu ya? Iya betul, bersama-sama. Dan waktu itu juga sempat ya kita. Berapa tahun itu? 2 tahun kisaran. Sebenarnya kalau pembangunannya 1,5 tahun, cuma waktu itu totalnya ya sekitar 2 tahun lah kayak gitu. Artinya kalau katakanlah angka yang menjadi kewajibannya Mas Andi tadi 380 itu dibayar dalam waktu 2 tahun itu ya? Iya, sesuai persentase masing-masing kayak gitu. Jadi kayak misalkan di awal kan butuh biaya besar tuh buat pondasi ya, biayanya paling besar. Nah itu sekitar lumayan sih waktu itu kayak 30%-an gitu di awal. Jadi lumayan berat di awal. Terus setelah itu ya lebih kecil kayak 20%, 10% gitu. Nah itu juga sempat kami ada hambatan waktu itu, salah satu penghuni ternyata kesulitan, ya namanya hidup kita nggak tahu ya kayak gitu kan. Turun ya kadang-kadang. Naik turun ya betul. Yang awalnya mungkin udah siap, terus ekonomi tiba-tiba lagi begini. Iya kayak gitu kan. Itu akhirnya kami mencari cara gimana nih dengan model kami yang terbatas, kami akhirnya nyari investor dengan koperasi lain kayak gitu. Oh jadi sebentar, gimana tuh maksudnya investor dengan koperasi lain? Iya, jadi ada koperasi lain yang invest sejenis juga? Sejenis juga, koperasi perumahan juga. Jadi mereka membantu kami invest sejumlah uang yang kami kembalikan kayak gitu dengan ini ya, bunganya 6%, sekitar 6% lah per tahun. Saya agak lupa juga berapa ininya. Nah itu akhirnya juga membantu tuh salah satu member ini yang kesulitan dana kayak gitu. Akhirnya jadi itu salah satu keunikan dan keuntungan koperasi kayak gitu. Iya betul. Ya? Jadi kami ada masalah ya kami bantu bersama-sama kayak gitu. Dan juga itu untuk pembayaran cicilannya kan ke investor harus sejumlah sekian tuh. Kan si member ini juga kesulitan untuk mencapai itu. Itu kami bantu dulu. Jadi investornya juga sebagai penghuni juga itu juga investor juga kayak gitu, bantuin satu teman ini kayak gitu. Jadi ya semuanya bisa dibicarakan gitu karena koperasi ini. Karena koperasi itu ya, dan semua anggota koperasi ya. Pertanyaan berikutnya sebenarnya begini, kan seperti sebagai penghuni dan punya hunian, tapi kan sertifikat hanya dimiliki oleh pemilik lahan kan, betul ya? Iya betul. Terus kemudian SHGB, sertifikat hak guna bangunannya oleh koperasi. Oleh koperasi. Nah, masing-masing ini pegangannya apa, Mas? Sebagai bahwa saya memiliki paling enggak dalam waktu 60 tahun saya memiliki tempat ini, itu pegangannya apa? Nah, itu ada surat kerjasama, surat perjanjian. Surat perjanjian. Ya, antara penghuni dan koperasi kayak gitu. Itu semuanya juga sudah ada jelas. Ya memang bentuknya mungkin bisa dibilang tidak umum gitu. Tidak umum. Kalau yang lain mungkin dengan SHM atau mungkin sertifikat pertelaan itu buat apartemen itu kayak gitu, itu mungkin yang diakui atau mungkin yang udah umum kayak gitu. Itu juga yang mungkin jadi tidak bisa diagunkan gitu ya. Iya betul. Jadi harganya juga terkontrol tuh. Maksudnya gimana? Jadi nanti kami nggak bisa jual bebas.
Oh. Misalkan ini kami ternyata saya udah kayaknya saya harus berpindah nih, saya nggak bisa tinggal di situ lagi, dan itu kan nggak bisa dikosongkan dalam waktu yang lama, maksimal 6 bulan kayak gitu. Terus 6 bulan selanjutnya misalkan masih kosong, itu bisa disewakan, tapi koperasi yang menyewakan kayak gitu. Tapi misalkan saya sudah berhenti total nih, saya harus pergi gitu. Nah, saya mengembalikan itu ke koperasi unit saya kayak gitu. Nanti koperasi mengembalikan simpanan pokok saya kayak gitu. Oh gitu. Simpanan pokok yang tadi di awal itu dikembalikan? Iya. Dan ada sisa pembagian sisa usaha juga, sisa hasil usaha SHU ya? SHU itu juga ada nantinya. Jadi ya nggak benar-benar sama juga. Tapi harganya juga nggak yang langsung bisa dispekulasi tinggi nih kayak gitu. Sebentar, ada SHU itu dari mana hitungannya, Mas? Ada sisa hasil usaha itu dari mana? Iya, jadi kami juga punya beberapa usaha kayak gitu. Contohnya kayak ruangan tadi, kamar tadi, terus halaman juga kami sewakan. Kadang untuk event-event tertentu. Terus kami juga ada jasa konsultasi untuk teman-teman yang memang mau bikin koperasi perumahan juga kayak gitu. Nah, dari situ dan ya dari usaha-usaha yang lain gitu. Nah, sekarang dengan memegang surat perjanjian bukan sertifikat. Iya. Ini saya harus tanya secara pribadi nih. Iya. Yakin nggak bahwa itu seperti orang punya ini milik saya ini, Iya, itu saya yakin banget sih. Secara saya awam, saya bukan yang ahli hukum, tapi kami juga sudah konsultasi dengan ahli hukum masing-masing, dan kami juga punya ahli hukum di koperasi kami kayak gitu. Jadi semuanya sudah terjawabkan itu kayak gitu. Oke, sekarang kalau dalam sebagai bukti kepemilikan atau bukti bahwa memiliki tempat untuk ditempati itu, dihuni itu surat perjanjian. Kalau hak dan kewajiban antar anggota atau anggota dengan koperasi seperti apa, Mas? Itu ada kesepakatannya kayak gitu. Jadi semuanya sudah diatur kayak gitu, tugasnya masing-masing. Kayak contohnya saya di koperasi lebih banyak di media dan publikasinya koperasi, dan juga saya berdua, teman saya yang lebih ngurusi ke administrasi, misalkan ada maintenance dan sebagainya, saya yang bantu ngawasin maintenance kayak gitu-gitu. Jadi dan beberapa maintenance saya yang ngurusin kayak gitu. Terus ada juga kayak beberapa orang jadi bendaharanya siapa dan sebagainya. Itu benar-benar penghuni semua. Jadi seluruh penghuni itu karena semuanya anggota koperasi, jadi semua aktivitasnya berkaitan satu sama lain ya? Iya, betul. Nah, tentu ini sebagai anggota koperasi ya, tapi dalam hal kaitan dengan kepemilikan atau penghuni di situ, itu hak kewajiban dalam arti misalnya selain pembayaran tadi ya, membayar setiap tahun, setiap bulan itu, misalnya kalau di rumah tapak kan ada iuran RT, RW, itu di situ gimana? Kalau di sana pertama yang pasti uang sewa tanah. Uang sewa tanah, Terus ada semacam IPL, tapi kita nyebutnya kayak IPL kalau di apartemen ya atau di rusun ya? Iya, iuran bulanan aja. Itu untuk kebersihan, keamanan, sama kami nge-hire satu orang untuk bersih-bersih di lingkungan luar. Itu berapa besarannya per bulan? Itu kalau saya di unit saya 160. 160 ya? Iya, itu sesuai luasan ya? Untuk 40 meter persegi ya? Iya, 160. Terus untuk listrik, air, internet itu sendiri-sendiri semua kayak gitu. Kalau saya pun juga akhirnya cukup, bisa dibilang cukup rendah. Soalnya saya sendiri di unit saya selama 6 bulan ini rata-rata nggak sampai 2 juta gitu. Sudah semuanya ya. Tidak sampai 2 juta? Iya. Jadi tadi simpanan pokok oke lah sudah ya, 380 juta. Oh ya, simpanan pokok tambah lagi ada simpanan pokok simpanan wajib. Simpanan wajib per bulannya 50.000. Oh, cuma 50.000. Iya, satu anggota. Jadi pengeluaran untuk hunian dan segala macamnya itu, termasuk simpanan wajibnya itu nggak sampai 2 juta? Nggak sampai. Katakanlah dibandingkan dengan hunian di sekitar situ ya, entah itu kos-kosan tadi disebutkan kos-kosan di situ berapa, 3 jutaan ya? Paling murah 3 juta ya. Di situ nggak sampai 2 juta ya? Iya. Dan itu punya jaminan sampai 60 tahun tadi ya? Iya, betul. Ya. Oke, tentu ini sesuatu yang sangat menarik ya. Artinya itu bisa juga dicontohkan ke tempat-tempat lain. Nah, dari sisi mungkin Mas Andi tahu ya, kan tentu diberitahu waktu mulai bergabung di koperasi ya. Bagaimana dengan regulasi perumahan di Jakarta ya? Karena kan di Jakarta ini kan dulu ada batasan-batasan untuk rumah padat, rumah tidak padat.
Iya. Terus kemudian kalau rumah susun atau apartemen seperti apa, minimalnya harus sekian ratus meter. Iya. Ini kan cuma 280 meter, tapi kemudian katakanlah dibikin rusun sampai 4 lantai gitu. Dari sisi regulasi aman nggak ini, Mas? Iya. Kalau secara detail mungkin saya nggak bisa menjawab Iya, ya. iya, iya. Tapi sepengetahuan saya dan waktu itu karena juga saya menggali di awal juga, itu kami memanfaatkan izin rumah flat memang. Bentuknya memang namanya rumah flat. Itu Pergub DKI tahun 2022, saya bulannya sekitar bulan Oktober gitu. Itu rumah flat itu ukuran luasannya 250 sampai 800 Oh, oke. dan maksimal 4 lantai. Ya, maksimal 4 lantai ya. Maksimal 4 Minimal lantai. 250 meter persegi Iya, sampai 800. 800. Artinya Iya. orang-orang yang punya rumah punya lahan 250 meter bisa dibuat seperti ini Bisa, ya. Pak. Nah, memang sepertinya kan di Jakarta ini kan selain harga tanah mahal, Iya. itu pajaknya luar biasa mahal. Iya, kan? betul. Bahkan ada bukan cerita ya, tapi kenyataan bahwa pemilik-pemilik rumah lama di Menteng apalagi ya, Iya. itu bahkan sering tidak sanggup untuk membayar pajak PBB kan, Iya, yang betul. mencapai ratusan juta tuh per tahun ya. Nah, dengan aturan itu 250 meter persegi sampai 800 meter bisa dibuat 4 lantai, sehingga dimungkinkan untuk tidak hanya dihuni satu keluarga gitu ya, Iya, tapi betul. bisa di-share. Bisa di-share kayak gitu. Kalau dulu kan di luasan itu nggak bisa tuh di-share, harus kepemilikan satu gitu. Dan juga kalau kita ngomongin apartemen dan rusun itu kalau nggak salah 3.000, saya mungkin kurang begitu ini ya, tapi yang jelas kami nggak akan memenuhi minimal itu kayak gitu. Jadi kalau aturan yang lama harus 3.000 meter persegi baru bisa bikin rumah susun gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau aturan kependudukan mungkin nggak ada masalah ya. Mungkin kakaknya juga masing-masing kan nggak ada masalah. Sekarang satu rumah pun bisa 2 kakak kan. Iya, ya. Nah, kemudian dari sisi regulasi yang lain, misalnya soal tadi itu dalam hubungan dengan RT RW segala macam itu jadi gimana tuh ininya? Misalnya iuran RT RW di situ ya. Kayak gitu-gitu kami hitungnya tetap per keluarga gitu. Oh, per keluarga. Iya, jadi bukan satu gedung rumah, ya. Satu gedung ya. Ya, tapi per unit lah. Per unit kayak gitu. Jadi kayak iuran kebersihan, iuran keamanan itu per unit hitungannya. Nah, selama proses pendirian koperasinya dan terus bangunan itu ada kendala-kendala dari sisi birokrasi nggak, Mas? Misalnya IMB-nya lah, inilah segala macam. Iya. Yang diketahui Mas Andi. Kalau waktu itu ya sempat sih ada beberapa hambatan ya, yang namanya ini masih regulasi baru. Jadi pemerintah pun juga masih belum semuanya memahami kayak gitu. Ya namanya masih baru kan, sosialisasi juga masih belum kuat juga waktu itu. Mungkin kalau sekarang sudah banyak yang melihat ya kayak gitu ya. Kalau dulu benar-benar yang kayak kadang kami pergi kemana, emang ada ini kayak gitu. Kayak gitu-gitu masih ada. Oh, dari sisi prakteknya atau regulasinya? Regulasinya kayak gitu. Jadi kami juga waktu itu harus menjelaskan dulu lah sebagainya. Ini jadi semacam ini ya, kalau boleh dibilang tidak persis sama sih. Jadi ini mempraktekkan regulasi yang baru gitu ya. Iya, betul. Benar-benar yang pertama setelah regulasi itu terbit gitu. Nah, kemudian setelah sekarang ini sudah ada ya. Tadi disebutkan ada berapa tempat sekarang Mas yang sudah siap sudah dihuni? Yang sudah benar-benar sebenarnya belum siap huni ya. Itu akan fix siap mulai itu 2. Yang di Menteng ini yang pertama. Menteng pertama. Oke. Nanti ini lokasi persisnya di Menteng di mana nih Mas? Duku Atas. Oh, Duku Atas. Dekat stasiun Sudirman lah kayak gitu. Dekat stasiun Sudirman. Yang stasiun BNI City bukan? Yang satunya. Oh, yang satu lagi yang stasiun Sudirman yang lama ya. Yang KRL ya. Itu dan dekat juga kan dengan MRT, MRT Duku Atas ya. Jadi benar-benar yang lokasi yang sangat strategis sekali kayak gitu. Ya. Kalau sebagai gambaran ya untuk efisiennya itu, kalau kita tinggal di situ kan ibarat kata biaya transportasi kan hampir nol ya kalau kita nggak kemana-mana atau transportasinya biaya transportasi umum kan ya. Iya, betul. Dibandingkan misalnya kita tinggal di Depok, Bogor, Tangsel kan transportasi pasti muncul biaya dan seterusnya. Belum lagi waktu ya. Iya, waktu dan harus pepet-pepetan dengan yang lain gitu. Artinya kalau ini bisa direplikasi di banyak tempat, pasti bagi anak-anak muda sangat menarik ya. Sangat menarik sekali kayak gitu. Ya. Nah, saya ingin tanya lagi, kalau misalnya koperasi flat ini bisa dilakukan di tempat-tempat lain,
itu apa yang bisa dilakukan orang-orang katakanlah tadi yang berminat, misalnya saya punya rumah atau saya punya minat untuk mengembangkan satu kawasan yang nggak terlalu besar gitu. Iya, ya jadi kami ada menyebarkan semacam form online gitu, yang di situ dia bisa memilih dia peminat sebagai penghuni atau dia peminat sebagai yang mempunyai gitu ya. Misalkan dia punya Bukan tanah. pengembang. Istilahnya bukan pengembang ya. Bukan pengembang ya. Ya pemilik lahan lah. Pemilik lahan ya. Tuan tanah. Ya tuan tanahnya ya lah misalkan kayak gitu. Dia punya tanah nih sekian dan dia nggak tahu tuh caranya kan kayak seperti apa. Bisa datang ke kami, isi form dulu, nanti akan kami bantu review dan sebagainya, nanti akan kami dampingi sampai benar-benar jadi kayak gitu. Nah, karena ini sifatnya koperasi, apakah ada misalnya koperasi itu kan kerjasama satu sama lain ya, saling mengenal segala macam. Berarti ada semacam seleksi gitu kan? Iya betul. Jadi gimana tuh? Pertama seleksi administratif ya dari online, dari form. Nanti setelah dari form itu lolos, nanti mereka akan ada pertemuan-pertemuan online kayak gitu. Sampai nantinya terakhir pertemuan offline yang memang mereka itu yang udah mengkerucut ya, yang udah semua udah hampir fix. Itu nanti ada pertemuan offline. Jadi mereka berkenalan dulu. Jadi nggak seperti mungkin kalau kita beli di mana ya sudah masing-masing gitu kan. Ya. Jadi ini bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga sisi sosialnya juga ya. Iya betul. Ya. Nah, sekarang ini sudah ada di Menteng. Terus yang sudah hampir ready di mana, Mas? Matraman sama Pancoran. Matraman, terus Pancoran ya? Iya, Pancoran. Terus ada berapa lagi? 3 lagi lokasi? Ada 4 lagi yang masih review. Nah, kalau misalnya ya kita masuk ke hal-hal yang sehari-hari ya, namanya juga tetangga kan, walaupun dalam satu bangunan. Iya, betul. Itu kalau sudah saling mengenal sih mungkin baik-baik saja ya. Tapi kan kalau hal-hal itu selalu ada kan namanya urusan pribadi yang ada privasi segala macam. Gimana Mas? Yang sudah sejak berapa lama sih Mas nempati di situ? Kami nempati mulai sekitar Januari 2025 ya betul. Oke, jadi sekitar 6 bulan ini ya. Iya, 6 bulan. 7 bulan ya. Ada pengalaman yang ini enggak dengan tetangga, dengan ya namanya ini pasti ada aja, tapi karena kami sudah sepakat dari awal, jadi banyak hal-hal yang sebenarnya sudah kita sepakati dari awal dan akhirnya kita itu yang membantu kami untuk saling mengerti kayak gitu. Jadi kalau ada masalah satu ya kita selesaikan kayak gitu. Nah, kalau katakanlah Mas Andi kan dari Malang ya, pindah ke Jakarta langsung ke tempat di flat gitu. Ada yang berubah nggak dari kebiasaan hidup lama kan? Parkir bisa di mana saja, ini nggak ada tempat parkir, tetangganya di atas, kita di kan gitu, dekat pintu rumah juga langsung ada tetangga gitu. Gimana, ada yang berubah nggak dari sisi keseharian? Secara berubah pasti berubah kayak gitu. Tapi saya mungkin adaptasi cukup cepat waktu itu, cuma sekitar 1 atau 2 bulan saya juga sudah sangat adaptasi dan yang ketakutan saya sebelum tinggal kayak gitu itu ternyata tidak ada kayak gitu. Dan malah saya mempunyai banyak keuntungan setelah tinggal di situ. Apa itu gitu. Contohnya misalkan sekarang secara relasi saya lebih gampang, secara kualitas hidup saya lebih baik. Yang dulunya mungkin kalau di kota lain saya kemana-mana pakai motor kayak gitu, sekarang saya harus jalan kaki dulu ke transportasi umum. Awalnya mungkin sedikit terpaksa, bisa dibilang sedikit terpaksa, tapi ternyata setelah saya menjalani, itu nyaman sekali kayak gitu. Dan saya nggak perlu mikirin pajak motor lah, motor rusak lah apa gitu-gitu, atau mungkin mobil ya kayak gitu harus maintenance dan sebagainya. Saya nggak perlu memikirkan itu. Jadi paling nggak ada satu hal yang nggak perlu saya pikirkan kayak gitu. Itu salah satunya. Tapi namanya juga bertetangga dekat kan, apalagi satu bangunan ada 7 keluarga gitu ya. Misalnya nih hari-hari kan apakah wifi itu sharing atau mungkin sendiri-sendiri atau gimana Mas? Iya, beberapa hal karena kami bertetangga ya, itu beberapa hal kami sharingkan. Contohnya kayak wifi, wifi kebetulan beberapa itu beli satu yang langsung gede sekalian bandwidthnya, terus nanti kami share kayak gitu. Jadi ternyata secara biaya juga akhirnya lebih murah kayak gitu. Contohnya terus kayak saya sama tetangga saya yang satu lantai yang sama, kami berbagi mesin cuci kayak gitu. Berbagi mesin, jadi mesin cuci dipakai sama-sama gitu? Iya, jadi kami beli satu patungan, terus kami gunakan bersama kayak gitu. Tapi kalau saluran air dan listriknya sendiri-sendiri ya. Jadi listrik pakai token masing-masing. Iya, pakai token masing-masing kayak gitu. Ya. Ada hal lain lagi nggak? Misalnya jemuran nih, jemuran kan? Iya, kalau jemuran kami nggak ada syarat apapun, yang penting masih di areanya sendiri kayak gitu, itu bebas. Karena kami kebetulan juga
masing-masing punya 2 balkon di 2 sisinya. Jadi di kami sangat masing-masing aman. unit ada 2 balkon? Iya. Semuanya punya balkon masing-masing dan semuanya punya jendela masing-masing kayak gitu. Yang jendelanya 2 arah juga kayak gitu. Nah, di satu sisi ada dinamika antar tetangga itu ya. Iya. Di sisi lain kan ini kan nggak ada sertifikat nih. Apakah ada sense of belonging, rasa memiliki tempat? Oh, ini tempat saya nih. Oh, pasti. Gimana itu? Rasa memilikinya pasti kayak gitu. Dan ya karena tadi udah jelas di awal secara surat-suratnya sudah jelas kayak gitu. Walaupun bukan dalam bentuk SHM ya, tapi itu semua udah jelas itu bahwa itu milik kami. Jadi kami saling menjaga dan milik kami pun juga nggak hanya unit kami, tapi seluruh gedung itu dan seluruh wilayah itu gitu. Jadi kami saling menjaga bareng-bareng gitu. Misalkan ada nih walaupun nggak di unitnya, misalkan di tangga nih ada yang rusak apanya gitu, ya udah kan barang siapa nih yang lagi bisa ya gitu. Barang kayak kemarin, oh ternyata kita butuh wifi, butuh CCTV, oh ya siapa nih yang bisa masang, bisa bantuin, kayak gitu. Jadi benar-benar kami salah satu ini ya saling memiliki ya gitu. Jadi saling memilikinya itu malah kolektif ya Pak? Iya, sense of belonging-nya sama-sama ya? Iya, Kan kita kalau bandingkan dengan di apartemen atau di rusun, yang milik kami itu hanya di kotak itu saja kan gitu ya? Betul. Beda pintu udah nggak kenal kadang-kadang orang kan? Betul. Ya. Nah, satu lagi tuh soal privacy gimana? Privasi tetap Masing-masing keluarga. kami saling menghormati privasi masing-masing kayak gitu. Jadi benar-benar kami saling setiap unitnya juga kami nggak yang kayak tiba-tiba nih kami nyelonong aja gitu masuk, misalkan itu hal ya, sederhana ya, nggak seperti itu juga kayak gitu. Tapi misalnya ada tamu gitu, ada tamu pun juga kami izin, kami ada grup WA gitu yang saya jam sekian ada tamu nih kayak gitu dan sebagainya. Dan kami ada aturan sih di atas jam 10 udah nggak bisa rame. Kalau tamu masih bisa, tapi sudah nggak bisa ngobrol apa. Bisa ditemui di masing-masing unit atau bisa di ruang unit bisa. Oke. Ada ruang tertentu juga untuk kayak lobby gitu. Kami ada ruang bersama di lantai 4 kayak gitu yang bisa buat kadang kami ngumpul juga kayak gitu, atau mungkin saat seseorang membutuhkan itu bisa dipakai. Ulang tahun misalnya gitu ya. Iya, itu bisa dipakai. Atau halaman kayak gitu. Halaman itu untuk anggota koperasi, untuk yang non komersial itu bisa digunakan. Tapi kalau komersial harus sewa tuh gitu ke koperasi. Nah, kalau satu hal ada nggak yang sisi yang mungkin ada clash, emosi gitu? Emosi pasti ada ya. Kadang ada aja yang mungkin kita nggak suka ya dengan tetangga kayak gitu. Tapi kami termasuk bisa mengontrol itu gitu. Iya. Karena kami sudah paham di awal. Paham dan dari saling kenal ya. Iya, saling tahu. Oh ya si A tipenya seperti ini dan sebagainya gitu. Dan semuanya kita obrolkan. Ini kan memang anak muda tapi tinggal di urban, di kota besar, apalagi Jakarta ya. Kan kalau di masa lalu tuh generasi-generasi sebelumnya kan berpikir orang itu memiliki sesuatu yang kemudian masa tua di situ, kemudian bisa diwariskan. Nah, kalau Mas Andi sendiri gimana setelah tinggal di flat ini? Apa yang dibayangkan nanti kalau tua gimana? Walaupun sekarang belum tua masih muda. Dan lagi pertanyaannya itu kan sesuatu yang mungkin tidak bisa diwariskan ya karena sistemnya sewa 60 tahun tadi. Untuk diwariskan bisa. Oh bisa? Bisa. Untuk keluarga sendiri itu nggak masalah itu. Tapi tetap dengan nanti kita harus report, harus report ke koperasi dulu. Nanti saya akan saya wariskan ke anak saya kayak gitu dan sebagainya. Itu ada prosesnya juga. Tapi itu sangat bisa untuk diwariskan kayak gitu. Walaupun tadi nggak ada sertifikat ya, tapi surat perjanjian ya sifatnya ya. Betul. Jadi istilahnya sense of belonging, rasa pemilikannya sudah beda dengan zaman dulu, harus punya tanah, punya gitu ya. Iya. Kalau Mas Andi membandingkan mungkin pernah tinggal di apartemen ya, istri itu apa yang sangat membedakan, terutama dari sisi rasa memiliki? Iya. Kalau ngomongin rasa memiliki ya pasti sangat berbeda. Waktu itu lebih kayak ya unit kami gitu kan, dan kami pun sebenarnya nggak terlalu memikirkan ini karena kami juga waktu itu juga ngontrak juga sebenarnya, walaupun dengan jangka waktu yang lumayan panjang kami nggak pernah mikirkan ini nanti nasibnya gimana kayak gitu. Nah di sini kami benar-benar kayak ini harus dibikin senyaman mungkin, selayak mungkin kayak gitu dan sebagainya kayak gitu. Jadi secara rasa pun juga sangat berbeda jauh sih kayak gitu. Ya. Nah, terakhir nih hal-hal yang terkait dengan ini kan sesuatu yang bagus ya, karena kita bayangkan kalau di kota-kota besar yang lain itu harga tanah juga pasti tinggi dan kemudian anak-anak muda, milenial, Gen Z juga berat sekali kalau harus beli rumah, rumah dan tanah, rumah tapak di kota besar ya. Nah,
kalau boleh ini katakanlah menjadi semacam ajakan atau bisa direkomendasikan untuk di kota-kota lain memungkinkan nggak? Kan Mas Andi misalnya di Malang ya, Iya, itu mungkin nggak Mas dilakukan memungkinkan itu? sekali sih, Hmm. terutama kota-kota besar seperti Malang Kota sekarang juga sedang menuju Padat ya? padat kayak Hmm. gitu, mahasiswanya cukup banyak Oh sekali. iya mahasiswa ya, banyak Iya, kampus di sana banyak ya? kampus soalnya. Hmm. Terus Jogja juga Hmm. Jogja itu kalau nggak salah harga tanah juga sudah mulai Betul, ya ya melambung. ya ya. Di Jogja itu juga ada pergerakan teman-teman yang tapi kalau mereka ke pinggir kayak gitu, mereka Hmm. membeli tanah yang besar, terus mereka bagi-bagi semacam Hmm. kafling tanah gitu, tapi mereka semuanya kolektif kayak gitu. Model koperasi juga? Iya, koperasi juga. Hmm. Itu juga ada di Jogja. Nah, sebenarnya hal-hal ini pun sangat bisa direplikasi di kota-kota lain kayak gitu. Jadi baik dari sisi caranya ya, cara Iya, kepemilikannya atau iya, cara mendapatkan hunian itu melalui koperasi, iya. tapi juga yang betul-betul menjadi solusi untuk orang-orang yang tinggal di urban ya, Iya, di betul. kota ya. Iya. Nah, kalau misalnya kan karena di Jakarta itu Mhm. ada Pergub ya, tadi yang tahun 2022 ya. Iya, Kalau nggak salah tentang apa rencana detail tata ruang itu ya, iya. yang mengatur bagaimana flat bisa dibangun Iya. dengan luasan yang tidak harus sangat luas 3.000 Iya, meter tapi cukup 250 sampai mhm, 800 meter persegi. Nah, mhm, tentu kalau di kota-kota lain mhm, hal-hal seperti itu harus diinisiasi, artinya ada regulasi yang bisa menopang itu ya. mhm. Kalau saran dari Mas Andi seperti apa? Sebagai orang yang baru tinggal di Jakarta tapi sebenarnya tinggal di kota lain. Iya, heeh. Ya kalau ini mungkin nanti bisa sih kayak teman-teman, di sini saling membantu ya, dari kami juga bisa Mhm. membantu untuk, mengeluarkan regulasi ini dan kami sekarang Mmm. masih, juga tahap juga dengan berbagai macam kementerian untuk mungkin regulasi ini nggak hanya di DKI Jakarta saja tapi, Mhm. diaplikasikan secara nasional kayak gitu. Mhm. Nah itu, mungkin teman-teman ya nanti yang akan lebih Iya ini iya. kayak gitu. Tapi, saya akan menjadi salah satu orang yang mungkin yang menjadi corongnya Iya buat iya iya. teman-teman untuk menyebarkan ini kayak gitu. Iya. Soalnya banyak banget kemarin setelah kami cukup ramai, akhirnya banyak juga yang tanya yang nggak hanya tinggal di Jakarta tapi kayak, "Wah, di tempatku nggak ada," gitu, "bisa kita adakan," gitu kan, kayak gitu. Sebenarnya yang menarik juga ke pemerintah, pemerintah Iya, daerah yang lain ya. iya, betul. Karena kan solusi untuk perumahan tuh di mana-mana kan terjadi backlog ya, maksudnya kekurangan Iya, betul, untuk betul. rumah-rumah bagi Mhm, keluarga baru. mhm. Sehingga mungkin bisa jadi solusi juga, Iya, terutama untuk katakanlah kalau sekarang ada subsidi rumah, kalau di pemerintah pusat kan ada kebijakan apa 3 juta rumah itu ya. iya, betul, heeh. Yang rasa-rasanya yang kemarin sebelumnya pemerintahan sebelumnya 1 juta rumah saja nggak tercapai kan, ini mau 3 juta rumah gitu Iya, kan. Nah itu hal-hal yang mungkin menjadi salah satu alternatif ya untuk iya, bisa dipikirkan. Lah satu hal nih Mas, kalau misalnya ini didorong untuk bisa mhm, direplikasi di tempat-tempat lain, itu yang dilakukan sekarang ini, seperti apa? Mempromosikan atau mulai melakukan approach kepada pihak-pihak lain untuk bisa melakukan replikasi ini? iya. Selain mempromosikan, kami pasti mempromosikan Mmm. dengan lumayan kencang sekali ternyata Mhm. dengan bantuan media cukup cukup kencang Mhm. di beberapa waktu kebelakang Mhm. ini dan juga kami, eee, me banyak melakukan koordinasi dan, diskusi dengan, berbagai macam dinas atau kementerian yang, Mhm. berwenang ya di situ kayak gitu. Jadi kami lumayan sekarang jadi lumayan padat kayak gitu, banyak hal yang ternyata harus kami ternyata Mmm. hal baik ini harus kita sebar sebanyak-banyaknya kayak gitu. Ya, semua yang sekarang ini sudah bergerak ya, maksudnya Iya, dari 6 atau 7 lokasi tadi mhm. semuanya, inisiasi atau didorong oleh Rujak Center? Iya betul, heeh, Mmm. betul. Jadi untuk review awal itu memang yang melakukan review Rujak, Mhm jadi mhm. yang membantu mendampingi di awal Rujak semua nanti, Mhm. dan juga koperasi, rumah flat Menteng kayak gitu kami, kerjasama sesuai dengan porsinya masing-masing kayak gitu. Artinya koperasi ini juga sangat terbuka untuk pihak lain, pihak luar bahkan di kota yang lain ya? Iya Bila betul seperti sekali. yang Mas Andi cerita tadi kayak di Jogja itu Iya, terkoneksi nggak dengan Rujak Center atau mereka bergerak sendiri? eee, tidak benar-benar ini tapi masih terkoneksi jadi masih kami, Mmm. Rujak beberapa kali diskusi juga membantu mereka juga kayak gitu. Lebih ke diskusi sih banyak mungkin Mhm. beberapa kali diskusi kayak gitu. Nah sekarang seandainya ada pengembang berminat untuk mengembangkan hal seperti ini. Jadi pemilik lahan satu hal, tapi Iya, pengembang bisa melakukan approach kepada pemilik tanah untuk bisa melakukan hal seperti ini. Itu iya. dimungkinkan nggak? Iya pasti sangat memungkinkan sekali sih. Apakah sudah ada jangan-jangan pengembang maksud saya? Bukan hanya Kemarin pemilik sempat lahan ya? lihat
sempat lihat promosinya, cuma saya belum tahu faktanya seperti apa kayak gitu, akan konsepnya sama atau gimana. Cuma kemarin sudah ada sih satu pengembang yang melakukan promosi kayak gitu. Kan yang selama beberapa tahun terakhir ini kan yang ramai itu di daerah-daerah yang dihuni anak muda itu, yang banyak mahasiswanya, Iya, itu betul. modelnya kan orang pengembang itu daripada menjual rumah untuk kos-kosan, langsung menjual semacam kos-kosan sekalian kan. Iya. Itu dari satu rumah dengan banyak kamar Iya, gitu. Memang mungkin beda konsep ya, tetapi Iya, hal-hal itu kan memungkinkan bahwa pengembang akan tertarik untuk mengembangkan hal-hal seperti ini melalui pola koperasi ya. Iya. Ya. Nah, kalau sekarang satu hal Mas, mengapa rumah model koperasi ini bisa layak untuk masa depan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan? Menurut Mas Andi apa yang? Ya dengan kondisi seperti ini sekarang saja sudah bisa membuktikan ya, ternyata ini bisa jadi solusi di tengah krisis hunian yang layak di tengah kota kayak gitu. Ya saya sendiri dulu, saya bahkan mimpi aja nggak punya kayak gitu untuk mempunyai tinggal di Jakarta iya ya. kayak gitu untuk Jakarta dan bahkan di tengah kayak gitu. Itu benar-benar mimpi aja nggak bisa gitu, saya nggak mampu untuk mimpi itu kayak gitu. Nah tapi ternyata sekarang malah terwujud dengan ya mungkin ada jalan yang unik juga untuk saya kayak gitu, tiba-tiba saya bisa ikut di situ kayak gitu kan. Iya. Jadi ini bisa benar-benar jadi solusi, bahkan mungkin yang sudah bermimpi kayak gitu. Yang sudah bermimpi itu sepertinya banyak sekali dan mereka belum berkesempatan kayak gitu. Jadi kesempatan masih sangat luas sekali. Bahkan di kami pun sejak kami open formulir kayak gitu sekitar sebulan yang lalu terhitung sampai 2 hari yang lalu peminatnya sudah 1.400. 1.400. Iya, peminat. Padahal kalau sekarang ini misalnya dengan 7 lokasi, katakanlah masing-masing 7 penghuni, itu kan baru 49 yang dikembangkan kan? Iya, betul sekali. 1.400 dari seluruh Indonesia atau di Jakarta saja? Jakarta ya, tapi banyak sekali nih. Iya. Artinya potensinya luar biasa ya. Iya. Kalau yang tadi balik ke soal pengembang, sudah ada juga yang mulai berminat ya untuk mulai berminat ada. Ya tentu ini ya, tentu dengan persyaratan bukan PT, tapi tadi koperasi tadi ya. Koperasi. Ya. Nah kalau dengan PT apa nggak bisa? Sebenarnya bisa, cuma kami kan memikirnya bagaimana kami menghasilkan atau mungkin ya menghasilkan ya hunian yang rendah kayak gitu, yang misalnya harganya rendah kayak gitu. Jadi semua kemarin sudah diriset sama teman-teman dari semua bentuk, itu yang paling memungkinkan dan paling bisa minim kayak gitu, itu ya koperasi kayak gitu. Nah sekarang kalau boleh Mas Andi, kepada anak-anak muda yang lain yang masih belum berani bermimpi untuk punya rumah di kota besar apalagi Jakarta, apa yang bisa disampaikan kepada anak-anak muda ini yang? Ya intinya sekarang solusi banyak sebenarnya kayak gitu kan. Solusi sudah banyak. Teman-teman tinggal lihat aja gitu, atau mungkin kalau teman-teman masih bingung bisa konsultasi dengan kami kayak gitu. Dan ya jangan pernah berhenti bermimpi sih kayak gitu. Kalau memang yang tapi rumah itu hak semua orang kayak gitu. Ya. Dan sekarang sudah merasakan ya, walaupun baru 6 bulan, kenyamanannya beda ya dengan beda sekali. tinggal di apartemen. Iya betul. Bahkan dengan kalau di rumah tapak ya tentu beda ya. Iya tentu beda kayak gitu ya. Mungkin bayangan saya dulu kayak apartemen atau rumah susun yang kayak nggak ada jendelanya kayak gitu. Saya banyak baca berita-berita seperti itu. Ternyata saya dapat jendela di 2 sisi kayak gitu-gitu, hal-hal kayak gitu, dan saya masih ada pohon kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu juga ternyata masih ada loh solusinya banyak. Ya tinggal kita aja menyikapinya, kita aja bagaimana kita ngambil kesempatan-kesempatan itu kayak gitu. Terima kasih Mas Andi. Ini bisa menjadi inspirasi bagi para milenial dan Gen Z untuk tetap bermimpi dan mewujudkan mimpi memiliki rumah di Jakarta. Jadi buat kamu yang merasa punya rumah di Jakarta atau kota besar lainnya itu hanya mimpi, mungkin waktunya berhenti cuma mengeluh dan mulai melihat ke arah lain. Selain menunggu program pemerintah mengenai rumah subsidi di dekat jantung kota. Rumah itu bisa dibangun dari semangat bersama, meskipun bisa tanpa sertifikat, tapi dengan kepercayaan bisa di tengah kota tanpa jadi pengembang besar, dan ini bisa menjadi solusi punya rumah di tengah kota. Semoga
Memiliki hunian dengan cara koperasi terus bisa jadi contoh buat Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Sampai jumpa di episode Open Minded selanjutnya. Silahkan komentari dan bagikan video ini agar manfaatnya lebih meluas. Follow juga media sosial kami @diskursusnetwork. Salam dari kami Sobat DN dan jangan lupa, bisa itu jika bersama.